dengan masyarakat yang ada di luar ini triknya seperti apa supaya kita jangan sampai jangan sampai kita katakanlah mengikuti kawan-kawan yang tidak tidak bertanggung jawab, karena beberapa bulan atau mungkin tahunan lah yang lalu itu pernah ada korban juga dari MNL itu ya itulah yang katakanlah yang berbentuk seperti kali dari punya kaki dan sebagainya. Ini mungkin sangat penting bagi saya pribadi ini. Bagaimana mas-mas nanti memberikan kita itu seperti apa untuk menghindari hal-hal seperti ini. Ketika tautan itu masuk di di smartphone kita, mungkin ini penting untuk saya ataupun mungkin untuk yang lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya untuk kita semua. Ini bahan diskusi kita. Mungkin nanti Bapak bisa juga bisa menjawab terkait ini, bahwa memang rentan sekali sekarang ya, banyak yang nge-share link di grup, kemudian kita pencet, ternyata isinya tidak ada, dan ternyata itu adalah mereka menyadap informasi pribadi yang ada di handphone kita. Akal-akalan hacker ini, programming ini sangat banyak sekali sekarang. Kita pencet link, tahu-taunya dia bisa tahu password business kita, tahu akun kita, bisa mengambil alih akun kita. Itu banyak sekali. Yang pada dasarnya, pertama, banyak sekali nanti di grup-grup Facebook atau grup-grup apa melampirkan link. Misalnya nih, mohon maaf sekali, video porno mungkin. Ada video viral, tapi ada linknya. Kita tekan karena penasaran. Ternyata itu di situ sudah di-setting sedemikian mungkin itu adalah akun kita mau diambil alih, akun Facebook kita mau diambil alih. Ketika kita pencet akun itu, link itu dan mengikuti tahapan selanjutnya, bisa jadi email kita diretas, email kita diambil alih, kemudian apapun yang terdaftar di email itu mereka bisa ambil. Terutama nanti di Shopee ada Shopee Paylater, Shopee Pinjam, kemudian ada di Timo kita menggunakan Pinjam. Bisa saja mereka salah menggunakan dengan hanya menekan satu link yang mungkin itu kita tidak tahu begitu. Nah, pada dasarnya kita di sini harus benar-benar cakap dalam keamanan digital kita. Ketika kita menemukan hal-hal seperti itu, jangan sampai. Kemudian sekarang di pinjaman online sangat banyak sekali. Ini adalah salah satu bentuk kita harus tahu mana pinjol yang diawasi OJK, mana pinjol yang sudah ada regulasinya, mana pinjol yang memang kita itu jangan sampai kena. Karena pinjol ini kalau sebulan kita tidak bayar, itu berkali-kali lipat dendanya. Dan kita harus tegas di sini, ada peraturan pemerintah yang melindungi kita. Kalau pinjol tidak ada pengawasan OJK, nggak usah dibayar kata Mahfud ini. Kita sudah dilindungi sama undang-undang. Nggak usah dibayar, mau kita pinjam 10 juta dia tidak bisa memenjarakan kita karena dia tidak terdaftar di OJK. Itu artinya kita juga harus kuat pendirian. Ada peraturan-peraturan yang memang melindungi kita. Seperti yang dikatakan sama Pak Kasih, bibi saya, tetangga saya, di luar pengetahuan kita, dia bisa 80 juta raut dalam satu kali telepon. Luar biasa, permainan orang ini menggunakan psikologi juga ternyata. Ketika ada pesan yang mereka mau daftar bisnis, mau melipat gandakan keuntungan, berawal dari 10 juta bisa menjadi 30 juta, benar. Di daftar 10 juta dapat 30 juta, dikasih 30 juta. Ketika dia namanya nafsu manusia itu maunya banyak-banyak ya, daftar 20 juta dapat 40 juta, benar, dikasih 40 juta. Ketika kita sudah dapat, oh daftar lagi, oh silahkan, misalnya kita daftar 50 juta lagi nih, untuk mendapatkan 100 juta dia akan transfer 10 juta lagi. Oh mohon maaf, ada kesalahan, silahkan transfer 20 juta lagi, sehingga kita diporotin, sehingga kita di situ kalah dan kita
uang kita bisa raung dengan cepat itu, karena itu adalah ada berbagai yang dikatakan teknologi sekarang nggak hanya di langsung, tapi di sosial media lewat telepon juga ada terjadi praktik-praktik hipnotis seperti itu. Nah, ini yang menjadi tekanan buat kita untuk benar-benar kita mengetahui bahwa literasi digital visual, keamanan juga penting untuk kita pelajari. Terkait multi level marketing seperti yang dikatakan Pak Kasih, MLM ini sangat banyak sekali. Kalau sekarang apa namanya? Bukan multi level apa? Ponzi itu nama perusahaannya, Ponzi dan sebagainya. Ini sangat cepat sekali masyarakat kita kena. Karena apa? Kita tuh rata-rata pengen kaya. Rata-rata semua kita punya insting, kita pengen kaya dengan cepat. Kalau dengan mudah kita bisa kaya, ngapain dengan susah? Itu siapa yang tidak mau kaya? Semua kita mau kaya. Dan mereka memarketing, memprospek member, memprospek orang-orang masyarakat dengan iming-iming, dengan motivasi, dengan janji-janji. Siapa yang tidak terpukau dengan janji manis mereka? Mereka dikasih mobil. Ada namanya salah satu perusahaan yang semuanya mobilnya wajib mobilio dikasih ke member-membernya setelah menjual apa. Itu yang BPKB-nya di perusahaan itu bukan mobil mereka, mobil perusahaan itu, tapi dikasih pinjam buat bergaya-gaya tuh. Dikasih pinjam buat gaya-gaya, nih meyakinkan masyarakat bahwa bapak sudah dikasih mobil sama perusahaan ini dengan ikuti. Padahal itu pinjaman perusahaan. Banyak cara kita kenal mulai level marketing ini. Ini salah satu tujuan literasi digital ini, bagaimana kita benar-benar mampu memberikan perisai pada diri kita agar kita tidak cepat terpapar sama bisnis-bisnis yang tidak memiliki landasan hukum dan bisnis-bisnis yang tidak memiliki izin yang jelas. Nah, mungkin nanti akan ditambah sama Pak Budi. Oke, nah luar biasa itu dia penjelasannya, dan saya rasa sudah jelas. Saya salah sedikit ya teman. Jadi untuk link-link itu, ya ini link itu dasarnya jangan pernah diinstal kalau akhirannya tidak dua ini. Satu, kalau akhirnya tidak go ID, ya, dan show ID. Kalau ada link nih www bla bla bla, selain dari show ID jangan pernah diklik. Itu bukan link dari pemerintah. Go ID dan show ID. Selain dari itu adalah link spam, apalagi yang menyajikan tentang bantuan Kemensos kayak gitu. Kalau tidak ada Go ID dan Go ID-nya, itu adalah linknya tidak bagus. Kemudian kalau aplikasi kan, cara mengeceknya gampang. Kalau aplikasi nih bisa dia berfungsi, menentukan dia pun dia pada cek di App Store. Kalau belum terdaftar di App Store, itu adalah link atau aplikasi yang memang mencurigakan. Intinya di App Store. Karena Apple itu tidak mau memasukkan di App Store-nya kalau memang tidak terintegrasi keamanannya. Dua itu berbeda. Kalau begitu WhatsApp, kalau tidak ada Go ID dan Go ID-nya, jangan diklik. Kalau berbentuk aplikasi, kalau tidak sudah terdaftar di App Store, itu berarti aplikasi atau yang tidak bagus. Itu tambahannya sebagai tips dan triknya dari kami. Ya, berarti nanti kita tulis lagi. Sekarang kita praktik dikit.